Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar usil asrar. Wa tiryaqil aghyar miftah bil lisan sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi al-aqdar adatun amilah lidul aktsar. Ya, ketemu lagi dengan channel aku Ahmad Nur Khalid. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, insyaallah bermanfaat. Ada seorang teman bertanya kepada saya tentang ruh. Ruh itu saya tidak bisa menjawab karena ruh itu adalah urusan Allah. Kulir ruh min amri Rabbi. Katakan Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, min amri Rabbi, termasuk urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu itu tidak diberi ilmu tentang ruh illa qalilan, kecuali sedikit. Ya, dari berbagai keterangan yang saya ketahui tentang ruh, ruh adalah tiupan dari Allah. Ruh itu berasal dari Allah. Jadi jasad kita ini dari tanah, akan kembali ke tanah, dan ruh kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Nah, ruh dalam perjalanannya itu ya setelah masuk di tubuh kita, ya contohnya begini. Seperti pohon. Seperti pohon itu dapat menyerap air. Akar-akarnya itu kan menyerap air. Nah, meresapnya air itulah contohnya ruh. Kemudian ruh itu sendiri ini bisa berubah bentuk, ukuran. Ya tergantung usia kita. Jadi setelah ruh itu ditiupkan ke ruh kita, ya kalau kita usianya contoh ya 1 tahun, ya seperti 1 tahun, terus 2 tahun, 3 tahun, selanjutnya dan selanjutnya. Nah, contohnya jika kita punya anak baru lahir lalu meninggal, maka setelah sekian tahun, ini pernah 17 tahun, setelah 17 tahun dari kematian, ini contoh anak saya sendiri, maka dia datang itu pasti seperti umur 17 tahun. Ada lagi teman saya sekitar umur 5 tahun dari kematian itu, maka persis seperti anak berusia 5 tahun, ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau nanti ruh kita itu ya tergantung kita, warnanya tergantung kita. Jadi kalau di dunia tingkah lakunya baik, beriman dengan iman yang benar, maka wajah kita itu akan cantik, akan ganteng. Tapi sebaliknya, kalau ruh kita itu nanti jelek, itu berarti kelakuan kita dunia ini jelek. Kemudian walaupun sekarang roh itu setelah dilihat wajah asli itu menurut pandangan batin, maka bisa saja berbeda dari rupa aslinya, rupa jasad maksudnya rupa jasad ya, juga rupa ini, wajah ini. Saya pernah sering
orang yang kelihatannya jelek setelah dilihat hakikat aslinya, ya, wajah asli ruhnya itu ternyata cantik. Setelah diurut-urut, ya, setelah diusut-usut, usut punya usut, memang dia itu baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, maka wajahnya baik, wajahnya itu cantik, wajahnya ganteng. Ya, sebaliknya walaupun rupa itu cantik, ganteng, tapi kelihatannya itu jelek setelah dilihat menggunakan mata lainnya, menggunakan mata selain mata. Ini wallahu a'lam. Ya, ternyata tidak sesuai dengan yang nampak di zahir. Intinya adalah penglihatan jika dilihat secara batin ada yang berbeda dari wajah zahir, ya, ada yang berbeda dari wajah zahir. Jadi walaupun jelek, kalau batinnya bagus maka rupanya akan bagus, cantik, ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, di ruh kita itu nanti, ya, tergantung amal kita. Kita nanti setelah hidup di alam, ya, di alam akhirat, maka seluruh wajah-wajah usia pertengahan lah, sekitar 30, 31, 32, 33, ya seperti itu. Usianya kelihatannya. Jadi walaupun kita meninggal umur 150 tahun, ya tetap seperti umur 33 tahun. Nah, itu. Jadi semuanya seperti itu, kecuali memang anak-anak kecil yang baru yang meninggal dunia waktu kecil, maksudnya dia akan menjadi pelayan kita nanti. Nah, kemudian ukuran seperti apa panjang kita, tinggi kita, besar kita, seperti Nabi Adam. Kalau laki-laki seperti Nabi Adam, kalau perempuan seperti Siti Hawa, ya sekitar 60 meteran lah kalau Nabi Adam. Kalau Siti Hawa ya sekitar 30 sampai 40 meteran. Nah, kalau di neraka bisa dibayangkan, ada orang yang musyrik, orang murtad, ya giginya saja itu satu gigi geraham ini sama dengan bukit Uhud besarnya. Bisa dibayangkan kalau gigi satu ini seperti bukit Uhud, ini kan biasanya lebih dari 20, biasanya 26, ya 24. Ya, berarti bisa dibayangkan seperti apa? Ya, seperti apa? Nah, seperti apa besarnya? Mulutnya seperti apa? Lalu kepalanya seperti apa? Lalu badannya seperti apa? Bisa dibayangkan. Nah, maka pada demikian supaya liyadzukul adzab, supaya mereka itu dapat merasakan siksa. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terkelupas, baddalnahum juludan ghairaha, maka akan diganti dengan kulit-kulit yang lain. Liyadzukul adzab, supaya dapat merasakan siksa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya, jadi begitulah. Jadi setiap harinya itu menurut riwayat hadis dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, berganti kulit dalam sehari itu 100 kali. Ada bahkan riwayat berganti kulit, berganti daging, ya berganti kulit itu 125 kali. Nah, setiap lapisan itu, ya setiap lapisan kulit itu
ada warna azab. Semakin terkelupas semakin panas, semakin ke dalam semakin panas. Lapis kedua, lapis ketiga dan selanjutnya itu semakin panas. Ada berapa lapis? Ada 100 lapis. Ada 100 lapis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya saya mengingatkan kepada seluruhnya ya, terutama kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jadi takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari batu, terdiri dari manusia dan batu, yang disediakan uiddat lil kafirin, yang disediakan untuk orang kafir. Kemudian anfusakum wa ahlikum nar. Anfusakum, jagalah, takutlah, jagalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluarga-keluargamu, naron, dari api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Semoga kita ya, semoga kita diselamatkan dari api neraka. Karena menurut riwayat paling kecilnya dosa itu kalau dosa kecil, kalau itu tidak diampuni dan kita tidak pernah bertobat lalu meninggal, 20 tahun itu paling sedikit, paling sedikit 20 tahun, paling sedikit 20 tahun di neraka. Meninggalkan ibadah subuh, meninggalkan sholat subuh itu dihukum 60 tahun di neraka. Makanya 60 tahun sekarang dengan 60 tahun di akhirat itu lain. Karena satu hari itu seperti 1000 hari. Yaumin ka alfi sanatin min ma ta'uddu. Satu hari sama dengan 1000 hari dari menurut perhitungan kita. Oleh karena itu kita semoga tidak mencicipi api neraka, karena walaupun 1 detik itu bukan 1 detik ukuran kita. 1 detik di neraka bukan seperti 1 detik di dunia. Ya, mungkin ini bisa bermanfaat supaya dapat mempertebal iman kita, dan semoga kita menjadi orang yang husnul khatimah, menjadi hamba yang husnul khatimah, baik kemudian, baik di penutup atau baik pada akhir hembusan nafas kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.